belum sih? Udah, sudah. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan komsel. Dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Kugang. Change the atmosphere with hearts open now. Everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and your change. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Semua karena cinta, semua karena cinta. Ku mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Aku ajak teman-teman semuanya untuk nyanyi lagu ini yuk. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah hidupku dengan melodi untukku. Semua
Oke, shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Oke, gimana Valentine hari ini, happy? Yang happy bisa tepuk tangan 2 kali. Yang kurang happy gak usah tepuk tangan. Oke, yang happy tepuk tangan. Oke, yang gak happy? Oke, jadi teman-teman aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Senggol kanan kirinya bilang Happy Valentine, Happy Valentine. Coba kasih salam kirinya minimal 3 orang dong. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Clap, 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 clap. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik apa? Selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak Tuhanku. Say haleluya, ku bersorak. Katakan semua apa? Dahsyat berkuasa. Namamu, ku mengasihimu, ku bersorak, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, yang merayakan kasih-Mu. Yuk katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ya, ku bersorak Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke teman-teman, masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Tapi sepertinya semuanya masih cemburu-cemburut aja. Yuk, senggol sekali lagi kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik untuk teman-temannya. Yang temannya masih cemberut, yang masih malu-malu, bilang, jangan jaim-jaim dong, jangan jaim-jaim. Yuk, kita
mau memuji nama Tuhan sekali lagi, tapi aku mau lebih semangat lagi, setuju? Setuju. Oke, coba sekarang lompat 3 kali. 1, 2, aduh, nggak bisa lompat ternyata ini Om Hendri anak-anak. Oke, kita belajar lompat ya teman-teman. Lompat itu pertama di gitu ya. Kita mau belajar lompat, yuk sekali lagi ya, lompat 1, 2, 3. Oke, udah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Ya sudah siap untuk memuji Tuhan, kasih tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita. Anak-anak muda yang hari ini mau kompromi hidupnya dan mau ikut Tuhan, mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Senggol kanan kirinya kalau nggak gerak. Kau beri keselamatan, Apa? beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Semua tangannya diangkat sama-sama, katakan. Aku akui semua dosaku. Apa? Maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya lompat. Wah. Kau Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang mendukakan hatimu. Katakan sama-sama, Bang. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Semua ikutin aku ya. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Masih ada yang nggak ngikutin gerakanku? Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Semua tangannya diangkat-angkat 2. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
Silakan teman-teman untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Berdaya dia kuatkan, terbelenggu dia bebaskan, dia berkuasa kalahkanmu. Dalam dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari teman-teman sama seperti nyanyikan lagu ini, katakan berdaya dia kuat, yang terbelenggu Tuhan, terbelenggu dia bebaskan, dia berkuasa kalahkanmu. Dalam dia aku menang. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Yuk jadikan rema. Mari sama-sama katakan berdaya. Amin. Dia kuatkan, terbelenggu dia bebaskan, dia berkuasa kalahkan maut. Dalam dia aku menang. Come on, sing it out. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Teman-teman aja katakan dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa kami diampuni Tuhan. dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan.
mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini ya Bapa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan sudah bawa kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami bisa hidup sampai detik ini. Semuanya karena seizin Tuhan. Semua itu karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah habis-habisnya. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terimalah persembahan setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau Yesus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama teman-teman kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati teman-teman, sama-sama kita nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Saya undang teman-teman untuk bisa bagi berdiri bersama-sama. Selalu melekat di
Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami bisa datang Tuhan, beribadah youth di tempat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, bahkan cinta-Mu Tuhan, Kau berikan semuanya ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami agar kami bisa menangkap sedikit atau banyak Tuhan, agar kami bisa kuat di dalam menghadapi kehidupan kami, permasalahan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman present worship. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Aku lihat wajah-wajah baru ya Om ya. Banyak wajah-wajah baru di sini. Oke. Sebelumnya ada yang belum kenal aku pasti ya, karena kan baru. Kecuali Chris. Enggak Chris. Canda Chris. Oke. Aku kenalan dulu ya. Oke, namaku Michael Aluvio. Aku berumur 20, masih 20-an lah. Masih youth, oke. Jadi belum 30 belum. Kalau 30 udah jadi bapak-bapak sesungguhnya kayaknya Om ya. Kayak udah tua banget gitu. Aku masih umur 28 lah. Tahun ini 29, setahun lagi udah 30. Bapak-bapak beneran gitu. Tapi bapak-bapak udah beneran. Dan aku sudah menikah teman-teman. Istriku ada di belakang itu yang gendong anak kecil itu. Nah, itu namanya Lisa Graha. Gitu. Oke. Jadi aku berjemaat, dari kecil aku berjemaat di sini, di Mahanaim. Om Hendri sama Tante Viken kayaknya tahu dari kecil ya, aku sampai dewasa, sampai menikah, Om Hendri saksi hidup saya. Kayak gitu. Jadi kenapa kok aku nggak pernah kelihatan di sini gitu? Aku diutus Tuhan. Oh, bukan diutus ya, kayak Musa aja. Musa kan mertua saya. Gimana sih? Kayak ini ya, kayak nabi diutus, bukan. Aku dibawa Tuhan ke Bali, teman-teman. Jadi aku merantau di sana, dapat pekerjaan di sana selama 2,5 tahun. Dan di sana aku banyak dapat pengalaman, terus pertumbuhan rohani yang paling penting. Terus apa ya, teman-teman juga di sana banyak pokoknya. Dan nanti aku akan ceritain di endingnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih untuk perkenalan, bukan untuk ini, bukan. Oke? Jangan tegang-tegang. Tegang semua loh wajahnya. Gini ya. Tenang. Aku akan bahas pelan-pelan. Jadi aku akan sedikit kasih apa ya? Firman Tuhan. Waduh. Bisa ini teman-teman. Kan hari ini kan Valentine ya. Bukan hari ini ya, kemarin. Kemarin kan kita memperingati Valentine. Jadi Valentine tuh kayak gini. Oh, Kak, ngapain memperingati Valentine? Valentine kan harusnya setiap hari. Bukan kayak gitu maksudnya. Kayak gini loh. Kayak 17 Agustus kan ditetapkan kemerdekaan hari Indonesia gitu. Masa kita 17 Agustus saja merdeka? Kan enggak. Tapi setiap hari kita merdeka gitu kan. Sama kayak Valentine lah. Valentine tuh mengingatkan kita tentang kasih gitu loh. Tentang kasih. Nah, aku mau membahas sedikit tentang relationship goals. Sorry, bahasa Inggris gue elek. Sorry. Jadi aku membawakan tema dengan relationship goals. Kayak gitu. Thanks. Oke. Apa itu relationship goals? Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu hubungan. Suatu hubungan ya. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, stabil, dan saling melengkapi. Gitu. Nah, dari sini aku mau tanya sama kalian. Kira-kira kalian punya hubungan nggak? Hubungan itu, bentar. Hubungan itu bukan tentang pacar loh ya, bukan tentang pasangan itu, bukan hanya itu. Hubungan kita dilahirkan itu
udah memiliki hubungan satu, ya kan? Kita lahir perocot itu, ya kan? Pertama, udah punya hubungan sama Tuhan, udah pasti, itu paling dasar. Kedua, sama orang sekitar kita, kayak orang tua, kakak kita, adik kita. Yang anak tunggal kak, ya nggak tahu ya. Yang penting itulah di sekitar kita. Jadi kita lahir ini udah punya hubungan sama Tuhan dan lain-lain kayak gitu. Nah, next. Bagaimana kita bisa mencapai relationship goals? Kira-kira apa? Klik. Betul, harus punya komunikasi. Kalau nggak punya komunikasi kan nggak bisa berhubungan. Harus saya jauh subjeknya, oke. Oke, daripada bingung kan, aku udah siapin poin-poinnya. Emang aku gini sukanya menjebak. Oke, next. Yang ke satu identitas. Kenapa kok identitas? Dulu waktu 2000 kapan yuk? Yang aku dulu pernah di sini bawain tentang identitas. Udah pernah ya. Mungkin aku akan review sedikit tentang identitas. Bagaimana itu? Apakah kita sudah tahu identitas kita? Bukan yang di KTP ya, bukan. Tapi kehidupan kita ini apa? Kita tahu dari diri kita, kehidupan kita ini kita jadi apa gitu loh. Yang pertama, dulu aku pernah menjelaskan tentang kita itu sebagai anak, bukan lagi hamba, kayak gitu. Itu. Jadi bedanya hamba sama anak itu sangat-sangat beda. Hamba melayani untuk upah. Tapi kalau anak melayani karena dia sudah mendapatkan. Dia sudah punya itu tadi. Jadi bisa tahu ya membedakannya ya. Kayak di perjanjian lama mungkin kita masih jadi hamba. Tapi kalau di perjanjian baru kita jadi anak. Jadi kayak gini loh. Mungkin di perjanjian lama itu kita dituntut sama Tuhan untuk mengikuti hukum Taurat kayak gitu. Kita harus 10 itu harus taat semua. Tapi Tuhan tahu kalau manusia tidak ada satupun yang bisa untuk mentaati semua itu. Jadi mereka itu mentaati hukum Taurat karena mereka takut gitu loh. Takutnya itu takut dihukum itu. Beda sama perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kita tidak dituntut untuk mentaati. Tapi bukan berarti kita nggak taat ya. Kayak kita gini, enggak. Kita sebagai anak. Contohnya gini. Kayak Om Hendri sama anaknya gitu ya. Gak usah jauh-jauh lah, aku lah. Gak usah Om Hendri, aku aja. Aku sama anakku. Gitu ya, sama Levin. Pasti kita akan punya sifat yang sama. Terus punya kesukaan yang sama. Hampir mencerminkan Levin hampir mencerminkan aku gitu ya, sebagai bapaknya gitu. Sama kayak kita mencerminkan bapak kita gitu. Kayak gini loh. Kalau kita anak manusia ya jadinya manusia, kalau anak hewan jadinya hewan gitu loh. Jadi sesuai dengan urutan bapak dan anak gitu loh. Pasti sama kayak kita anak Tuhan ya. Kita anak Tuhan harusnya mencerminkan seperti Kristus satu. Kita punya hubungan sama Tuhan, kita berbuat baik, kita suka menolong orang, yang mencerminkan Kristus lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi gini, kadang aku merasa kayak gini, banyak kayak di sana itu kayak mereka itu mengejar kayak di gereja itu kita harus baik, kita harus gini. Terus kalau mereka udah baik, mereka udah doa pagi, mereka udah gini, udah ini, terus kayak dikasih penghargaan gitu loh. Kayak padahal sebenarnya itu adalah hal yang wajar gitu loh. Itu hal yang normal menurutku. Karena apa? Karena kita anaknya, harusnya kita seperti bapak kita kan, kayak gitu. Yang nggak normal kalau kita nggak suka berdoa, kita nggak baik, kita hidup seenaknya sendiri. Itu yang nggak wajar. Karena kita kan anak, pasti kan ngikut bapaknya gitu loh. Kayak gitu, paham? Jadi seperti aneh. Jadi seperti itu, kurang lebih identitas kita adalah sebagai anak dan bukan lagi hamba. Ada ayatnya di Galatia 4 ayat 7.
Langsung aja ada di sini. Oke. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kayak gitu. Jadi kita ini sebagai anak, kita sudah mendapatkan lagi, teman-teman. Jadi bukan kita ke gereja, kita berbuat baik biar dapat berkat, bukan. Tapi kita sudah mendapatkan. Dari kita mendapatkan kasih karunia itu, sebenarnya kita harusnya sadar bahwa yang kita lakukan itu harus mencerminkan seperti Kristus gitu. Jadi bukan lagi kita bukan lagi kita mencari, tapi kita sudah mendapatkan. Itu poinnya yang harus kalian tahu. Kayak gini, aku punya ilustrasi kayak kalian tahu, pasti sekolah minggu udah pernah dengerin kayak kisah Daud sama Goliat. Menurut kalian, kalau menurut orang-orang gitu ya, kayak aku dari kecil ngedengerin Daud sama Goliat, kita itu posisinya di Daud selalu, ya kan? Kayak orang-orang itu mengilustrasikan kita itu posisinya di Daud gitu. Kayak kita melawan Goliat, kita memenangkan, kita ini. Sebenarnya kalau kita pahami lebih lagi, ini kalau menurut aku ya nggak apa-apa kalau yang lainnya sah-sah aja. Yang penting benar dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau menurut aku, posisi kita itu di prajurit. Kenapa kok di prajurit? Daud itu Tuhannya sebenarnya. Daud itu Kristusnya. Jadi posisi kita itu di prajurit. Karena apa? Waktu itu bangsa Filistin ya, yang Goliat kan nantang ya. Goliat itu maunya bayuan. Mereka nggak mau kayak perang prajuritmu lawan prajuritnya Israel, nggak mau. Maunya itu dia bayuan. 1 lawan 1 kayak gitu kan. Oke, tapi semua prajurit Israel takut semua. Sama kayak kita ngadepin masalah kita ngadepin tantangan kita udah takut duluan. Tapi Daud datang dengan pelengah-pelengah gini, mungkin ya. Pelengah kayak petentang-petenteng gitu kan. Dia nggak ada takut. Terus dia akhirnya maju melawan Goliat dan Goliatnya menang. Sorry. Daudnya menang. Nah kayak gitu. Terus apa? Karena Daud, bangsa Israel akhirnya merayakan semua kan, kayak apa ya? Bersorak-sorai. Padahal mereka takut sebenarnya. Lah, sama kayak kehidupan kita. Sebenarnya Kristus itu Daudnya kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita takut, terus kita apa ya? Minder duluan sama masalah-masalah kita gitu. Padahal sebenarnya Tuhan itu sudah mengalahkan segala kekhawatiran kita, masalah kita. Terus apa ya? Permasalahan yang ada di depan kita. Meskipun sebenarnya kayak Tuhannya mana sih? Kayaknya kok nggak ada gitu loh. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah mengalahkan itu tadi semuanya. Cuman kita yang tidak menyadari gitu. Kitanya yang tidak menyadari. Kitanya cuma fokusnya ke takut, fokusnya ke ini gimana ya, khawatir. Padahal Tuhan sebenarnya udah menang di atas kayu salib, itu udah menang. Makanya Tuhan datang ke dunia ini apa? Menyempurnakan gitu loh. Bukan berarti kita seenaknya sendiri kayak berarti kita berbuat dosa gak apa-apa Kak? Ya jangan. Berarti kamu belum mencerminkan Kristus. Berarti kamu bukan anak Tuhan kalau kamu masih tidak taat. Kamu taat itu karena kamu anaknya gitu loh. Kamu udah tahu identitasmu. Kamu anaknya. Makanya kamu berbuat seperti Kristus. Kayak gitu. Tahu teman-teman? Itu simpelnya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berfungsi. Next, oke. Yang kedua, berfungsi. Apakah kita selama ini sudah berfungsi sebagaimana fungsi kita? Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Mengganggu ini. Enggak. Jadi apakah kita sudah berfungsi teman-teman? Kita harus introspeksi sendiri. Berfungsi sebagaimana Kak gitu, kayak berfungsi yang seperti apa? Berfungsi itu ada banyak. Apakah hubungan kita sama keluarga baik? Apakah sama komunitas kita baik? Dari fungsi, terus apakah kita berfungsi dalam satu komunitas ini gitu loh? Apakah kita cuma AFK? Teman-teman yang kerjain, kalian diem aja. Apakah kita seperti itu? Apakah berfungsi seperti itu? Enggak kan? Berfungsi itu kalau kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, dalam melayani. Jadi melayani itu enggak harus di sini teman-teman. Enggak harus di sini, enggak harus di gereja juga. Kayak kalian di sekolah, kalian jadi murid yang berprestasi itu juga berfungsi. Karena apa? Dari kamu sekolahmu jadi bagus gitu loh, paham ya? Jadi kamu akhirnya berdampak, dari fungsimu itu kamu berdampak, seperti itu. Jadi gali potensi fungsimu. Apakah kalian di sini merasa berfungsi atau enggak? Itu renungin sendiri dalam kehidupanmu kayak gitu. Apakah harus seperti ini atau seperti itu? Itu yang tahu kalian sendiri gitu loh. Jadi Om Hendri di sini, kakak-kakak yang di sini, terus ketua youth, bu ketua, itu nggak bisa memaksa kalian untuk ya ayo pelayanan, ya ayo gini, nggak bisa. Karena kalian sendiri yang menentukan kayak gitu. Oke. Terus next. Berdampak. Nah, dari berfungsi itu tadi, maka kita akan berdampak. Ketika kita sudah paham dengan identitas dan fungsi kita, otomatis kita akan otomatis apa yang kita lakukan akan menjadi dampak baik untuk orang lain. Dampak itu apa sih? Kayak gini loh. Misalnya nih, ada pohon, ya kan? Pohon bertumbuh, terus menghasilkan buah. Terus buah itu dimakan sama orang kayak gitu ya. Makan ya, nggak orang tok ya, kayak semua makhluk hidup lah di dunia ini dimakan. Buah itu kan berfungsi agar bisa mengenyangkan makhluk hidup itu. Terus buah itu bisa dinikmati sama makhluk hidup itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apakah hidup kita ini sudah menjadi dampak gitu loh. Kayak apakah ada dari teman-teman kita ini merasa oh ternyata kalau ada aku itu bukan merasa gitu ya. Kalau ada si A itu ini ya hari-harinya jadi berubah. Terus aku jadi lebih baik juga berteman sama dia. Nah, itu yang namanya berdampak seperti itu. Oke, next. Oke, cepet aja aku karena ini sharingnya sedikit karena aku akan menceritakan kehidupan yang di Bali. Dan akhirnya kesimpulannya teman-teman, untuk mencapai relationship goals, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, dengan keluarga. Keluarga itu penting loh teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian lagi kurang baik dengan papa mamamu, itu segera dibereskan betul. Karena itu pengaruh besar dalam pekerjaan, pengaruh besar dalam lingkungan. Jadi ibaratnya itu gini loh. Ini sebagian besar ya, karena kehidupan kan macam-macam ya. Tapi ini yang aku ketemu bersama teman-teman gitu ya. Aku melihat teman-temanku yang mungkin orang tua juga bermasalah gitu ya, kayak udah cerai atau sebagaimananya. Itu pasti dia lebih cari perhatian di luar kayak gitu loh. Dia itu akan cari perhatian di teman-teman, dimanapun dia berada itu kayak dia pengen diperhatiin. Terus kalau gak diperhatiin dia nggak mood gitu. Terus akhirnya mut-mutan lah ibaratnya. Nah itu salah satu ciri-ciri mungkin dia
ada sesuatu dalam hubungan keluarga, karena keluarga itu penting buat apa ya, buat menunjang kita ke depannya, masa depan kita, seperti itu. Ya tapi gini Kak, orang tua aku ya ini juga ngeselin gitu. Aku juga pernah merasakan orang tua aku yang ngeselin. pernah aku ngerasain kayak gini, papaku gini. Tapi puji Tuhannya papaku juga orangnya yang nggak saklek banget. Tapi ya namanya anak sama orang tua ya pasti ada crash. Tapi aku selalu mikirnya kayak misalnya kita diomongin sama orang tua nih, ya kan? Sebenarnya kita tahu, terus tapi orang tua ini kayak sok tahu gitu. Kadang kan gitu ya, kayak apa sih papa ini, apa sih mama ini, sok tahu, nggak pernah muda gitu ya. Ya nggak pernah muda. Kita yang nggak pernah tua. Masalahnya itu. Orang tuamu pernah muda, kita yang nggak pernah tua gitu. Itu satu ya, itu aku mikirnya gitu. Karena pengalaman orang tua akan lebih banyak daripada kita. Terus kedua, kalau kita diomongin, misalnya apa gitu ya, diain aja, cukup diain aja, nggak perlu didebat. Kadang kan kita suka mendebat kan ya, kayak lu nggak gitu mah, lu nggak gitu mah. Kita suka mendebat dulu, gitu loh. Sebenarnya gini, kalau aku gitu, aku pasti tak iyain dulu. Iya. Karena apa? Kita debat sama orang tua itu, terus menang debat sama orang tua itu apa bangganya gitu loh, ya kan? Orang tua terus kita debat, terus kita menang debat misalnya, bangga, aku ambil orang tua aku debat menang. Bangga oleh debat ambil Rocky Gerung menang, itu bangga. Tapi kalau debat sama orang tua kalian bangga itu, menurutku ya apa ya? Jadi kalian kurang punya hubungan baik sama orang tua, seperti itu. Oke teman-teman, paham sampai sini? Oke. Bentar. Next. God bless you. Singkat, padat, dan penting. Wah. Biasanya kan singkat, padat nggak penting. Ini penting bro. Oke. Mungkin aku mau mengundang Lisa. Sini. Kurang berapa menit? Bukan. Sini bentar. Monggo. Parah Deborah. Oke. Enggak, aku mau menceritakan. Jadi selama kita 2,5 tahun di Bali, ya sebenarnya kita awal-awal itu apa ya, kayak merasa nggak punya temen ya awal-awal kita di Bali ya. Nggak punya temen, beneran di sana kita dilepas sama bos kita lah ibaratnya. Bos kita nggak di situ, kita di situ berdua, ya kan, nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, keluarga ada tapi jauh kayak gitu. Dan aku nggak seberapa dekat juga sama keluargaku karena nggak pernah ketemu gitu kan. Terus kita pertama kali coba di gereja, kalau di sana kan aku nyebutnya NPCC aja ya, jangan biar nggak nyebut merek gitu ya. Gak apa-apa ya Om ya, tapi ya gak apa-apa sih. Kita mencoba pertama kali di NPCC karena kita di sini udah terbiasa punya komunitas rohani gitu. Jadi komunitas rohani itu sangat penting teman-teman. Buat apa? Buat kita itu semakin dekat lagi sama Tuhan. Itu satu, ya kan? Buat kita lebih lagi mengenal sama Tuhan itu. Dan aku di sana sama Lisa mencari komunitas rohani. Dan kita banyak banget mendapatkan sesuatu pertumbuhan rohani gitu loh. Bukan aku sok rohani, enggak. Tapi aku merasakan sendiri kalau aku di situ itu bertumbuh. Kenapa kok bisa bertumbuh? Ya karena di sana itu mengajarkan gini teman-teman. Pertumbuhan itu Tuhan Yesus yang mengatur. Kita tugasnya hanya berakar. Berakar itu gimana sih? Berakar kayak di tumbuhan lah. Semakin akarnya kuat, semakin dia bertumbuh kan. Seperti itu. Jadi akar itu fungsinya
dampaknya itu bertumbuh. Paham? Nah itu, jadi apa ya, mau menceritakan tentang kehidupan kita berdua selama kita di sana kayak gini teman-teman. Dulu aku sama Lisa waktu belum punya ini si Levin waktu itu ya, kita berdua ya, kita ibaratnya sudah setahun ya Beb, sudah setahun ya, kita coba untuk program anak gitu ya, program anak mandiri maksudnya, bukan di dokter, mandiri gitu ya. Oke. Ketika kita fokusnya, oh aku pengen punya anak biar nggak kesepian. Kalau Lisa waktu itu gitu. karena dia kan tak tinggal kerja ya, dia kan di rumah sendiri. Karena kan dia bekerjanya di rumah, jadi dia itu sendirian, nggak ada teman gitu loh. Kalau punya baby kan ada kesibukan gitu ya. Ketika kita fokusnya ke situ, gak dikasih beneran. Semakin kita menginginkan sesuatu untuk keinginan kita, malah gak dikasih beneran. Karena apa? Posisinya salah. Kayak gini, pernah gak sih kita punya keinginan terus kita akhirnya berdoa, ya kan? Kita akhirnya berdoa, Tuhan, aku pengen ini, tapi kenapa kok gak dijawab-jawab? Ya kan? Karena posisinya kita salah. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjawab sebenarnya, tapi posisi kita ini loh yang salah. Karena apa? Fokusnya kita itu ke keinginan kita gitu loh, bukan berserah sama Tuhan, tapi pengennya keinginan kita gitu loh. Sama halnya aku sama Lisa waktu itu, posisi kita salah, kayak waduh udah setahun ya kok gak anu gitu. Akhirnya pokoknya gini, setiap bulan kita menunggu lah ibaratnya. Setiap bulan kita menunggu sampai waktu itu Lisa hamil ya, yang pertama itu kita udah seneng, terus terus kita apa ya, mungkin kurang aware, kita masih sibuk sini situ, kayak lebih mementingkan ini kehamilannya Lisa daripada kita menyerahkan ke Tuhan. Kita nggak melibatkan Tuhan, kita nggak ada hubungan sama Tuhan. Jadi kayak ibaratnya ya udah dikasih, tapi kayak ya udah gitu loh. Udah kita akhirnya berjalan. Tuhan izinkan keguguran awal Lisa hamil, keguguran. Jadi Levin ini anak kedua sebenarnya. Dan keguguran. Dari situ ya dibilang terpukul ya kita berdua, kita ibaratnya ya sedih gitu loh. Kita udah 3 bulan, apalagi Lisa yang mengandung ya kayak gitu. Aku waktu lihat dia keguguran terus kayak dioperasi itu kayak aduh sakit itu. Bayangin duduk di sini ya, terus Lisa itu kayak di situ gitu, ditutupin gorden, terus kayak dia itu teriak-teriak gitu loh. Aduh sakit, waduh gitu kan. Kita sebagai cowok itu kayak titik terendahnya cowok itu seperti itu. Jadi kayak istri kesakitan apa kayak gitu. Terus akhirnya ya itu tadi fungsinya aku sebagai suami, ya aku nggak menyalahkan Lisa kayak misalnya oh kamu nggak ini sih, mungkin kamu kurang jaga, enggak. Tapi ya udah kita jalanin bareng. Sampai aku bilang ke Lisa kayak gini loh, tujuan kita nikah kan bukan punya anak. Apa ya, bukan hanya itulah tujuannya, bukan masalah bukan anak, bukan. Tapi bukan hanya itu tujuan kita gitu loh. Tujuan kita kan hidup selamanya sampai maut memisahkan, ibaratnya kayak gitu. Itu tujuan pertama kita menikah gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak dikasih anak ya udah gitu loh. Ya udah ibaratnya aku sampai punya pikiran kayak gitu. Ya udah gitu. Nah, dari situ kan itu kan kayak kalimat yang menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan gitu loh. Kayak kita ya udah, akhirnya aku nggak fokus ke situ, balik lagi aku fokusnya ke Tuhan, kayak gitu, balik lagi. Ya udah kita pelayanan, kita ya berdoa, ya sering kita mesbah. Kalau di sana mesbah pagi sih nggak, malam biasanya, karena pagi ngantuk bro. Itu masih pergumulan sampai sekarang. Karena dulu pagi itu ya
Tapi kita tetap bangun pagi. Jam 5 kita bangun. Jam 6 tuh kita udah menyiapkan segala aktivitas kita waktu itu. Kalau di Bali itu kan lebih cepat 1 jam ya. Sampai dulu itu sampai menolak doa paginya Om Hendro itu sangat, waduh gimana gitu ya. Tapi ya gimana, kita juga nggak bisa. Kalau kita ikut doa pagi, kita jamnya juga mepet kayak gitu. Aku harus nyiapin barang ini untuk dikirim waktu itu. Itu. Jadi, oke, kita misalnya nggak bisa pagi nih. Ya udah kita mesbahnya di malam kayak gitu. Itu tiap hari ya gitu. Tiap hari. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan aku pengen punya anak loh ya. Bukan. Tak rubah, mengucap syukur kayak gitu. Terima kasih Tuhan. Itu aja, udah. Enggak Tuhan aku pengen punya anak cowok atau cewek. Enggak. Tujuannya sama Lisa, terima kasih sudah diberi pekerjaan dengan baik. Terima kasih sudah dikasih kesehatan dengan baik. Ya kan? Terima kasih sudah dikasih teman-teman yang baik di sana, saling support, saling menguatkan kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat kita itu berterima kasih. Nah dari situ langsung tanpa kita tahu tiba-tiba Lisa hamil kayak gitu. Surprise beneran. Karena fokusnya kita nggak di situ, kita udah nggak fokus di situ lagi. Jadi sebenarnya gini loh teman-teman, kita ini ya kenapa kok sering kali doa tapi nggak dijawab? Karena posisi kita salah, posisinya kita ini loh salah. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjawab, udah kasih sebenarnya. Tapi posisinya kita itu salah, sering kali salah, kayak gitu. Karena apa? Karena kita merasa yang ngatur Tuhan gitu loh. Padahal Tuhan itu yang berkehendak dalam hidupmu. Tapi kita kadang, Tuhan aku pengen ini, Tuhan ini gini, Tuhan ini gini. Ya udah, kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu mau itu sebenarnya berterima kasih, kayak gitu loh. Berterima kasih, mengucap syukur, sebenarnya itu. Karena kalimat itu berarti kita menandakan menyerahkan segala kehidupan kita ke Tuhan gitu loh. Dari situ, oke, kita mulai sadar bahwa oh iya ya, kita menyerahkan semuanya itu langsung dijawab gitu loh. Dari situ, itu ke satu. Jadi banyak mujizat. Terus kedua, ketika waktu itu omset yang di sana, yang di Bali menurun semuanya, itu pertama bingung. Keadaan mulai berubah lagi, ya kan? Oke, diceritakan oleh Lisa. Jadi, oke lanjut. Tegang semua soalnya. Gak ada senyum-senyumnya gitu. Sampai mulai hati melotot gitu. Kalau nggak dikasih gitu nggak ada ininya. Oke lanjut. Waktu itu ini yang kedua ya. Omset menurun ya kan semua. Gaji kita berdua ini telat. Udah gaji kecil ya. Bukan sambat ya, ini bukan. Ini ibaratnya keluhan hati, bukan sambat. Udah gajinya kecil ya. Terus telat lagi. Terus kita sudah kerja effort lagi gitu, kayak ibaratnya kayak gitulah. Itu secara manusia kita seperti itu ya. Kita ini manusia ya, pasti punya kayak gitu-gitu ya. Tapi ya itu tadi diingatkan sama Tuhan. Kalau ya aku sering sama Lisa, ayo ya mulai bersyukur lagi. Kadang kita udah dikasih enak, kadang kita mulai kendor. Tapi Tuhan ingatkan lagi, kayak kita harus mengucap syukur lagi. Tiba-tiba waktu minusnya, waktu barang kita udah terjual semua. Tapi untung puji Tuhan ini gak sampai terjual. Cincin pernikahan gak sampai terjual. Cepet kita bayangan, waduh masa dijual gitu. Karena aku menganggapnya ini tuh sakral gitu loh. Kayak jangan sampai gak punyanya uang kita, ibaratnya gitu. Ini elek-eleknya ya. Jangan sampai menjual ini gitu loh. Kayak gitu. Ini kayak komitmen kita berdua gitu. Ya udah balik lagi besar aja sama Tuhan. Ambil posisi lagi yang benar gitu loh. Introspeksi diri lagi. Posisi kita di mana? Bener nggak? Karena kita selalu kalau di sana itu kita selalu dicekokin firmannya itu kita ini sebenarnya udah mendapatkan semua gitu loh.
Apalagi nggak ada. Kecuali ini. Kalau kamu minta uang ke Tuhan, salah juga. Tuhan nggak punya uang, bro. Nggak punya uang Tuhan itu. Karena uang kan alat komunikasi yang diciptakan oleh manusia gitu loh. Kalau kamu minta Tuhan minta se-M, nggak punya. Tuhan nggak punya uang gitu loh. Salah kamu kalau minta kayak gitu. Jadi apa ya, bersyukur, mencukupkan yang ada. Nah dari situ kita terus tiba-tiba aku nggak mencari nggak apa, ya cuman berserah. Tiba-tiba ada temanku, kalian pasti tahu lah, ada temanku ya kan, dia menawarkan gini, Kak mau tak kerjaan? Duh ya mau lah. Ya wis, siapkan CV, siapkan ini lamaran semua, langsung tak ini. Ya dari situ pas kita nggak punya uang ya, pas kita nggak punya nih, sama sekali nggak punya, Tuhan langsung kasih gitu loh. Aku ngerti kalau oh iya ya, berarti selama ini posisi kita itu salah, posisi kita berdua itu salah. Karena apa? Fokusnya kita itu dikurangnya. Ini gimana caranya biar dapat pemasukan? Ini gimana caranya kayak gini. Nah, itu fokusnya itu kita di situ. Puji Tuhannya, aku pas masukin lamar langsung bekerja. Gak ada loh yang namanya kayak, oh ini gini nih, gak langsung kerja. Dari situ Tuhan selamatkan kita. Akhirnya itu sebenarnya kita udah mau balik ke Sidoarjo sebenarnya. Akhirnya enggak, ternyata Tuhan belum izinkan kita balik Sidoarjo kayak gitu. Udah, ternyata kita dari situ ya aku kerja, Lisa masih kerja di situ. Dari segi penghasilan kita sangat cukup ibaratnya waktu itu. Di Bali tuh sangat cukup karena di Bali aku juga kerjanya juga enak, santai, gampang, sesuai kemampuanku. Jadi aku kerjanya enjoy kayak gitu. Terus berselang waktu kita akhirnya diizinkan Tuhan. Ya ini lahir Levin waktu itu kan, lahir Levin. Waktu itu sebenarnya aku yang nggak mau balik ke Sidoarjo waktu itu aku nggak mau. Karena kenapa? Aku merasa di tempatku itu, di gerejaku yang itu, aku merasa bertumbuh. Karena teman-temanku di situ tuh apa ya, sangat-sangat membuat gini loh. Teman-temanku di sana itu benar-benar berdampak. Jadi aku itu sampai lihat temanku, oh aku bisa jadi apa ya? Mereka bisa jadi berkat buat aku gitu loh. Kayak aku akhirnya bisa mencontoh seperti mereka, belajar dari mereka seperti apa, itu sangat-sangat apa ya, membuat pikiran kita terbuka akhirnya. Itu awalnya aku nggak mau pertama ya, cobalah di sini, gini, itu. Terus berjalannya waktu, gini. Waktu itu kerjaan pertama yang kerjanya Lisa mulai makin nggak karu-karuan dari situ. Oke. Ya kita akhirnya ya apa ya, dulu aku kan ini deket sama koordinatorku yang pemusik di sana. Ya kita sharing waktu itu sharing. Terus tiba-tiba itu dia bilang gini, kan tak ceritain ya kayak gini. Terus dia bilang gini, tapi pasti Kak Michael suatu saat balik ke Sidoarjo. Dia bilang gitu. Karena apa? Mungkin Kak Michael di sini dapat api, udah berapi-api semua ya. Tapi nanti kalau ke sana Kak Michael yang membagikan api gitu loh. Gitu. Kak Michael yang berfungsi di sana agar apa? Di sana juga ada yang menyumbat bukan sih. Menyalurkan api itu tadi loh, kayak gitu. Karena aku lihat selama aku di Bali, aku lihat perkembangan youth. Selalu aku lihat YouTube, selalu gini, kok mengikuti semua kayak gitu kan. Terus aku lihat kok makin menurun, kok makin dikit, kok teman-teman makin hilang kayak gitu. Kayak yang cowok-cowok, kayak dulu kan banyak cowok-cowok, kok makin hilang, makin gini. Oke lah, mungkin
karena pekerjaan, bukan karena apa-apanya. Tapi aku lihat karena pekerjaan. Ya. Tapi ya juga kurang ini mungkin ya, kurang berapi-api juga. Jadinya mereka itu merasa kayak kesini tuh mereka kurang teman mungkin seperti itu. Karena ada yang cerita juga kalau di sini juga nggak ada teman, ya udah akhirnya mereka jarang datang youth gitu. Oke, dari situ aku digituin sama koordinatorku itu loh di bawah aku umurnya, beneran masih umur Daniel lah, tahu kan Daniel Nabi itu loh. Bukan Daniel Christian, jadi umurnya masih 24 ya, 24 gitu loh. Biasanya gini ya, kalau kita lebih tua kayak gengsi ya, kita dibilangnya anak di bawah kita ya, gitu. Tapi aku di situ mau mengosongkan diriku. Aku di sana datang, mungkin aku udah diisi sama mana ya, ada isinya kayak aku ke sana terus. Tapi dari sana aku mau mengosongkan itu semua. Karena apa? Kalau kita nggak mengosongkan diri kita akan ya itu tadi nggak setuju sama pemimpin, nggak setuju sama ketua. Itu kayak gini loh, pemimpin kalau anggotanya nggak nurut, nggak taat, fungsinya ketua ini apa gitu loh. Akhirnya ketuanya nggak berfungsi seperti itu. Jadi aku waktu itu ya udah gitu, mengosongkan diriku, merendahkan diriku, dan akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang ya aku dapat gitu loh. Kayak di sana ternyata pemain musik. Aku kan di sana main musik ya. Main musiknya itu ya ampun teman-teman. Aku di sana itu ibaratnya paling gak enak lah mainnya. Sana itu paling gak enak ibaratnya mainnya. Jadi dari di sana aku paling mainnya gak enak. Kedampak dengan teman-teman yang di sana, akhirnya aku bisa mengikuti loh. Aku sempet tuh sampai bukan dimarahin ya, kayak agak digas gitu ya waktu main. Itu kayak gitu. Aku tahu sebenarnya koorku itu bukan marah-marah, tapi kayak ibaratnya gini loh. Kita bermain musik itu harus paham dengan apa yang kita bawa gitu loh. Karena apa? Kesatu, kita melayani Tuhan bukan ecek-ecek. Kita melayani Tuhan harus kasih yang terbaik gitu loh. Harus kasih seluruhnya lagi. Bukan cuma seperempat, bukan, tapi seluruh apa yang kita punya gitu. Nah, dari situ aku waktu pertama kali pelayanan, waduh kok gini ya, kayak pertama kali bergereja di sana kan pelayanan gitu ya. Aku hampir menyerah ibaratnya karena skillku nggak memadai di sana gitu. Kayak aku lihat teman-teman tuh mainnya, waduh, nggak bisa kayak ini, kayak terlalu sulit gitu loh. Tapi dari situ aku pengen belajar. Aku mau belajar, aku mau berfungsi, aku mau berdampak. Akhirnya ya bisa gitu loh. Dari situ aku mendapatkan semua pengalaman bermain musik seperti apa, worship seperti apa. Jadi akhirnya aku bisa apa ya, mempunyai pengalaman yang sangat-sangat baik seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya yuk, sama Lisa. Ya, jadi dari sekian banyak cerita yang sudah kita sharingkan, kesimpulannya yang pertama teman-teman, milikilah komunitas dimanapun kalian berada. Mungkin saat ini kalian ada di tempat ini, bertumbuhlah di komunitas itu, berakarlah di komunitas itu, karena bagaimanapun juga komunitas itu yang akan membangun kehidupan rohani kalian. Karena kalau secara fisik kalian misalkan menghadapi masalah, kalian nggak mampu, ada komunitas kalian yang menopang, baik secara doa atau secara mental kalian, seperti itu. Yang kedua, berfungsilah ketika kalian terlibat dalam pelayanan, berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kalian miliki, dan pakailah itu sesuai kegunaannya. Jadi misalkan kalian di pelayanan di usher, ya
kalian harus kalian harus senyum, harus berfungsi lah pokoknya dimanapun kalian berada. Dan yang ketiga, jangan fokus dengan apa yang menjadi keinginan kalian, tetapi kejarlah Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya segalanya. Terus yang terakhir, berdampaklah baik untuk sekitar kalian. Dah, itu kesimpulannya. Jadi hubungan yang kita bahas bukan hubungan tentang pacaran. Karena pacaran itu adalah dampaknya. Jadi berfungsilah sebagaimana kalian. Nanti untuk urusan jodoh, untuk urusan pasangan itu ada sendiri. Jadi aku nggak membahas hubungan, oh gimana Kak pacaran? Karena kenapa? Di sini banyak masih belum waktunya untuk berpacaran. Menurutku karena kita masih di bawah umur, betul. Belum siap, ibaratnya belum siap. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kalau kita sudah siap. Kayak gitu, seperti itu. Jadi hubungan sama orang tua, sama Tuhan, itu yang kalian kejar, bukan hubungan sama pacar, bukan. Siapa yang di sini pacarnya beda agama? Dalam nama Tuhan Yesus putus hari ini. Gak bercanda. Oke. Terima kasih. Sekian aku undang pemain musik. Ya. Pemain musik aja WL gak usah. Enggak. Maju. Oke. Aku akan tutup sharingku ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami bisa melakukan, agar kami bisa kuat untuk menghadapi segala permasalahan kami, agar kami bisa fokus terhadap-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih menginginkan keinginan kami, bukan menginginkan keinginan-Mu Tuhan. Ampuni kami, tapi hari ini kami mau percaya Tuhan bahwa keinginan-Mu yang bisa merubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati? Amin. Ya, terima kasih buat Michael dan Lisa yang udah sharing. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, adik-adik boleh datang ya, bicara face to face ya. Kalian bisa tanya lebih detail, gimana Kak pengalaman pelayanan di gereja yang besar di Kota Bali. Saya percaya semua itu ada rencana Tuhan ya. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan sharing dari kebenaran firman Tuhan dan juga pengalaman kehidupan Michael dan Lisa ketika Tuhan izinkan mereka ada di Kota Bali selama 2,5 tahun Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan kalau hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama, kami percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk kami boleh belajar lebih lagi Tuhan, bagaimana kami melayani, bagaimana sikap hati kami, fokus kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerinduan kami secara pribadi, kami mau kesampingkan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Kita nyanyikan lagu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih.
lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Segala syukur, pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Karena kami percaya kehidupan yang kami jalani hari-hari ini semua karena seizin Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, berkati kembali untuk Michael dan Lisa. Hamba-Mu percaya kalau Tuhan terus akan berkarya. Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan akan teruskan bagi kehidupan kedua anak-Mu yang sedang membangun keluarga yang baru. Hamba-Mu percaya semua ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Dan firman-Mu sendiri berkata bahwa Engkau memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Engkau memberikan rancangan yang dahsyat, yang luar biasa baik. Biarlah kedua anak-Mu ini boleh terus Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati mereka, baik Michael yang bekerja di kota Sidoarjo, di Surabaya, Lisa yang sedang mengurus anaknya untuk Levin. Kami percaya semua ada di dalam berkat anugerah yang terbaik. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah dan juga kami akan memberikan persembahan dan kami akan terima berkat-Mu pada sore hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth sore hari ini, dan kami rindu kami pulang dari tempat ini kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan